Selamat datang. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, gimana caranya kita bisa benar-benar memahami sesuatu yang sifatnya begitu personal, begitu dalam, seperti keyakinan spiritual seseorang? Hari ini, kita akan coba melakukan hal itu. Kita akan menyelami pemikiran salah satu tokoh paling brilian, William James, yang berani membedah pengalaman religius bukan dari kitab suci, tapi langsung dari apa yang dirasakan manusia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa mengamati, bahkan mungkin menganalisis dunia batin seseorang, pengalaman mereka tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang makna hidup, tanpa kita justru merusaknya dengan teori-teori kaku atau dogma. Ini tantangan yang luar biasa, dan William James punya pendekatan yang sangat unik. Daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik, like, comment, and subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Oke, jadi sebelum kita masuk ke James, coba kita lihat dulu situasinya saat itu. Dulu, kalau orang mau belajar agama, fokusnya itu biasanya kalau nggak ke teks suci dan teologi, ya ke institusinya, ke gereja, ke organisasinya. Pengalaman pribadi, wah itu dianggap terlalu subjektif, terlalu acak, nggak bisa dijadiin subjek studi ilmiah yang serius. Nah, disinilah William James masuk. Dan dia ini bukan cuma filsuf biasa. Latar belakangnya itu dokter sekaligus salah satu bapak psikologi modern. Jadi perspektifnya beda banget. Dia nggak terlalu pusing sama perdebatan abstrak soal Tuhan itu ada atau tidak. Dia lebih penasaran sama apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam benak manusia saat mereka merasa punya keyakinan. Di bukunya yang sangat terkenal, The Varieties of Religious Experience, James melakukan sesuatu yang radikal banget pada masanya. Dia menggeser total fokusnya, bukan lagi soal institusi, bukan lagi soal doktrin, fokusnya langsung ke individu. Buat dia, inti dari agama itu ya bukan aturan atau dogma, tapi pengalaman hidup yang dirasakan secara personal dan mendalam. Terus, gimana metodenya? Nah, ini yang menarik. James itu percaya kalau kebijaksanaan sejati itu nggak datang dari teori-teori besar yang rumit, tapi justru dari detail-detail kecil kehidupan nyata manusia. Jadi, dia ini pada dasarnya kayak seorang kolektor cerita-cerita pengalaman spiritual. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, pendekatan lama itu isinya teori abstrak, dogma teologis, argumen filosofis, semuanya di awang-awang. Di sisi lain, metode James itu sangat membumi. Dia pakai pengalaman nyata, kisah pribadi, dan studi kasus psikologis sebagai datanya. Bagi dia, kesaksian personal seseorang itu adalah data yang valid. Itu adalah bukti. James sendiri merangkumnya dengan sangat indah. Dia bilang, kenal dengan banyak hal-hal yang partikular atau spesifik itu seringkali membuat kita lebih bijaksana daripada sekedar punya formula-formula abstrak sedalam apapun itu. Intinya, dia lebih percaya 100 kisah nyata daripada satu teori besar yang kelihatannya hebat. Oke. Tapi di ini muncul pertanyaan baru kan. Kalau kita mau mempelajari pengalaman nyata, pertanyaannya, pengalaman siapa yang mau kita pilih? Ada miliaran orang di dunia dengan pengalaman yang beda-beda. Mana yang paling penting untuk dipelajari? Nah, James punya jawaban yang sangat spesifik. Dia tertarik pada orang-orang yang dia sebut punya temperamen religius yang kuat. Ini bukan soal seberapa sering orang itu ke tempat ibadah ya, tapi lebih ke kecenderungan bawaan mereka untuk merasakan koneksi spiritual yang super intens. Orang-orang inilah, kata James, para jenius di bidang spiritual. Dan disinilah metodenya jadi makin tajam. Dia nggak meneliti keyakinan sehari-hari yang biasa-biasa aja. Dia sengaja, sekali lagi, sengaja mencari kasus-kasus yang paling ekstrim. Kenapa? Karena dia yakin justru dalam kondisi ekstrim inilah sebuah fenomena itu kelihatan paling jelas, paling murni. Ibaratnya kalau kita mau ngerti bentuk wajah seseorang, kadang cara terbaiknya adalah dengan melihat karikaturnya. Jadi, dia nggak menganalisis doa sebelum makan yang jadi rutinitas, bukan. Yang dia kumpulkan adalah kisah-kisah yang mengubah hidup. Momen pencerahan yang datang tiba-tiba. Krisis iman yang menghancurkan dan membangun kembali, pengalaman mistis saat merasa satu dengan alam semesta, atau bahkan pengalaman melihat visi dan mendengar suara ilahi. Inilah data mentah yang menurut dia paling berharga. Lantas, apa gunanya semua ini? Kenapa metode James yang terdengar aneh ini justru jadi begitu penting? Apa warisannya yang masih kita rasakan sampai hari ini? Begini. Sebelum James, kalau Anda cerita ke ilmuwan tentang pengalaman spiritual Anda, kemungkinan besar Anda bakal dianggap, ya mungkin delusi atau halusinasi. Tapi James mengubah semua itu.
Dia adalah orang pertama yang secara serius bilang, tunggu dulu, kisah-kisah ini bukan penyakit. Ini adalah data psikologis yang sangat-sangat berharga. Dia memberikan semacam izin ilmiah untuk meneliti dunia batin. Dampaknya luar biasa besar. Dia bisa dibilang membuka sebuah bidang studi baru yang sekarang kita kenal sebagai psikologi agama. Dia menegaskan kalau pengalaman subjektif itu penting dan bisa dipelajari. Dan yang paling krusial, dia menunjukkan kalau kita bisa loh mempelajari keyakinan secara ilmiah tanpa harus menyerang atau meremehkannya. Caranya menghargai pengalaman individu itu masih sangat mempengaruhi cara kita bicara soal spiritualitas sampai sekarang. Nah, semua pembahasan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang mungkin bisa kita bawa pulang. Kalau Williams James benar, kalau inti dari keyakinan itu adalah pengalaman personal, bukan doktrin atau dogma, apa artinya itu bagi kita semua? Apa implikasinya bagi keyakinan Anda sendiri? Atau bahkan bagi ketiadaan keyakinan Anda? Ini pertanyaan besar yang sengaja James tinggalkan untuk kita renungkan masing-masing. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.